Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas terkait dengan judul materi pembelajaran kecerdasan manusia pada mata kuliah ilmu perilaku dan etika profesi. Jadi kecerdasan itu sendiri merupakan sebagian kumpulan kapasitas seseorang untuk bereaksi searah dengan tujuan yang diinginkan, kemudian berpikir rasional dan mengelola lingkungan secara efektif. Beberapa teori terkait dengan kecerdasan, diantaranya menurut Daniel Goleman, emotional intelligence atau kecerdasan seseorang itu terdapat 3 macam yang diukur berdasarkan IQ, EQ, dan SQ. Orang yang mempunyai IQ tinggi tapi EQ-nya rendah cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang EQ-nya rata-rata tapi EQ-nya tinggi. Artinya bahwa penggunaan EQ atau oleh rasa justru menjadi hal yang sangat penting. Nah, beberapa kecerdasan tersebut akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya, di mana pada pemanfaatan kecerdasan tersebut harus bisa dihubungkan dengan baik sehingga akan memberikan hasil yang optimal. Di slide sebelumnya ada beberapa kecerdasan. Yang pertama ada intelligence quotient atau biasa disingkat dengan IQ. Menurut Martin Park, intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk bisa berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Secara garis besar, intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Selain IQ, ada juga SQ atau spiritual quotient. Menurut Dana Zohar dan Ian Marcel, mendefinisikan kecerdasan spiritual itu sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kaidah dan nilai-nilai spiritual. Kemudian ada emotional quotient atau EQ, yaitu merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian dalam perkembangannya selain ketiga jenis kecerdasan tersebut juga berkembang dengan munculnya kecerdasan creativity quotient atau CQ dan EQ adversity quotient. Bagaimana peranan kecerdasan tersebut dalam kehidupan manusia ya? Di dalam perannya emotional quotient atau IQ menonjolkan kemampuan dari logika berpikir untuk menemukan fakta objektif, akurat, untuk memprediksi risiko, melihat konsekuensi dari setiap pemilihan keputusan yang ada.
Sedangkan EQ, emotional quotient, yaitu kemampuan memahami atau empati terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, menjadi hal yang penting dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara. Kemudian yang tidak kalah penting peranannya pada kehidupan manusia adalah spiritual quotient atau SQ, di mana kita dapat menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas, serta untuk menilai bahwa tindakan atau tujuan hidup itu lebih bermakna. Sehingga di sini IQ, EQ, dan SQ adalah perangkat yang bekerja dalam satu kesatuan yang saling berkaitan di dalam diri kita. Berhubungan dengan orang lain tetap membutuhkan otak dan keyakinan, sama halnya dengan keyakinan terhadap kebutuhan otak dan perasaan. Jadi dari ketiga jenis emosional ini saling keterkaitan dalam perannya di dalam kecerdasan kehidupan manusia, ya. Peran kecerdasan dalam perkembangan profesi, kita mengenal ada istilah intelijensia, ya. Menurut Gardner, kecerdasan atau intelijen mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemampuan ini untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Kemampuan ini untuk menciptakan sesuatu yang memunculkan penghargaan dan budaya seorang individu, ya. Ciri mendasar dari kecerdasan adalah to judge well atau dapat menilai, kemudian to comprehend well, memahami secara keseluruhan, to reason well, memberi alasan yang baik. Nah, di slide sebelumnya sudah saya berikan penjelasan terkait dengan IQ, EQ, SQ, CQ, dan EQ. Ini merupakan rumpun-rumpun atau macam dari kecerdasan. Nah, untuk faktor-faktor tersebut apa saja yang bisa mempengaruhi intelijensi atau kecerdasan tersebut? Yang pertama adalah faktor pembawaan, di mana hal ini merupakan kapasitas atau batas kesanggupan dari seseorang secara individual atau pribadi. Kemudian kematangan yang merupakan capaian atau kesanggupan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini erat kaitannya dengan usia, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi intelijen adalah pembentukan, ya. Dalam hal ini mendapat pengaruh atau rangsangan dari luar, khususnya keluarga pada proses dari masa anak-anak hingga dewasa. Kemudian minat, ya. Peminatan seseorang, hal ini ada kaitannya juga dengan konsep kecerdasan yang memiliki berbagai macam bentuk kecerdasan. Jadi sebetulnya teori kecerdasan ini ada bermacam-macam, ya. Salah satunya yang membagi kecerdasan sebagaimana rumpun-rumpun yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi ada kalau kita mempelajari kecerdasan itu ada Montessori dan lain sebagainya, itu ada juga kecerdasan yang terkait dengan minat dia, ya, atau spesifikitas masing-masing individu. Kemudian kebebasan, ya, terutama dalam hal memecahkan masalah. Jadi seseorang yang memiliki kebebasan dalam menyelesaikan masalah itu biasanya mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih nilainya lebih tinggi, ya, karena dia mempunyai berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Kita coba cek satu persatu beberapa kecerdasan tersebut, ya, rumpun-rumpun kecerdasan. Yang pertama ada intelligent quotient, di mana intelijen ini adalah
keseluruhan kemampuan dari individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Dari intelligent quotient ini memberikan kualifikasi beberapa jenis kecerdasan, di antaranya adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan very superior, nilai IQ-nya adalah 130 ke atas. Kemudian yang superior 120 sampai 129, break normal 110 hingga 119, average 90 sampai 109, kemudian dual normal 80 sampai 89 dan borderline 70 sampai 79. Sedangkan di bawah 69 itu dikatakan sebagai mental defektif ya. Nah, adanya frustasi dan kegagalan dalam suatu pekerjaan dapat berkurang jika pelaku profesi mencari informasi dengan berbagai cara atau strategi bekerja dengan berbagai alternatif. Banyak pikiran untuk keberhasilan dalam berkarya. Situasi yang kondusif untuk bekerja bisa diciptakan melalui pemberian motivasi atau menumbuhkan motivasi diri sendiri dengan konsep bekerja yang fokus pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi sebetulnya berbagai jenis kecerdasan ini dalam hal kualifikasinya tidak selalu memastikan bahwa orang mempunyai kecerdasan intelijensi yang tinggi menjamin keberhasilan di dalam hidupnya ya. Karena seperti kita pahami kecerdasan itu jenisnya ada banyak. Ini berdasarkan teori kecerdasan intelijensi ya. Ini pembagiannya seperti ini. Tapi nanti seseorang bisa mempunyai lebih dari satu kecerdasan yang bisa juga mengarah pada keberhasilan pada kehidupan mereka. Kemudian yang kedua ada emotional quotient ya. Emosi merupakan letupan perasaan dari seseorang. Pengertian dari berbagai ahli, kemampuan emosi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi, bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi sosial. Nah, jadi banyak teori ya terkait dengan emosional kecerdasan, tetapi yang jelas hal ini terkait dengan emosi ya. Kemudian menurut Salovely dan Goldman, aspek dari emotional quotient itu ada 5. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengenal diri ya, atau kesadaran diri. Jadi kadang seseorang itu melakukan suatu hal dalam kesehariannya, dia lepas dari kesadaran ya, sehingga kadang ketika menghadapi suatu masalah kecerdasannya tidak sanggup menghadapinya karena dia tidak mengenal diri atau kesadaran dirinya. Kemudian kemampuan untuk mengelola emosi atau dalam hal ini disebut dengan penguasaan diri. Meskipun emosi itu sendiri tidak harus selamanya dikendalikan ya. Ada masanya kita bisa mengeluarkan emosi kita, kita lepas, kita rilis untuk tetap mempertahankan kestabilan dalam diri kita. Kemudian yang termasuk dari emotional quotient lagi menurut Salovely dan Goldman adalah kemampuan untuk memotivasi diri ya. Orang yang bisa melakukan motivasi terhadap diri sendiri biasanya mempunyai kemampuan emosional lebih baik karena dia bisa mengontrol emosinya ya, mengelola emosinya ketika dia mengalami
down ya, kejatuhan dari misalnya semangat hidup dan lain sebagainya, dia akan mampu memotivasi dirinya sendiri. Kemudian aspek lain adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain. Yang kelima, kemampuan yang berhubungan dengan orang lain atau empati. Jadi kita bisa memahami kondisi seseorang atau yang biasa disebut dengan empati itu adalah merupakan suatu kecerdasan ya. Jadi tidak semua orang itu mempunyai empati. Artinya apa? Kecerdasan seseorang itu berbeda-beda ya. Perilaku cerdas terkait dengan emosi adalah menghargai emosi negatif dari orang lain, sabar menghadapi emosi negatif orang lain, sadar dan menghargai emosi diri sendiri, emosi negatif untuk membina hubungan, peka terhadap emosi orang lain, dan saat emosional eh, lebih baik kita pada kondisi yang mendengarkan. Sebagai ilustrasi seseorang yang mempunyai emosional quotient tinggi adalah dia mampu berempati ya, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, berdiskusi, dan kemampuan memecahkan masalah antar pribadi. Nah, jadi konflik yang selalu timbul kepada seseorang itu bisa terjadi karena kecerdasan emosionalnya rendah ya. Emotional quotient dianggap sebagai persyaratan bagi kesuksesan pribadi. Alasan utamanya adalah masyarakat percaya bahwa emosi sebagai masalah pribadi dan tidak memiliki tempat di luar inti batin seseorang juga batas-batas keluarga. Dr. Daniel Goleman memberikan satu asumsi betapa pentingnya peran emotional quotient dalam kesuksesan pribadi. 90% prestasi kerja ditentukan oleh emotional quotient. Sedangkan pengetahuan dan teknis hanya berkontribusi sekitar 4%. Jadi di sini terlihat ya bahwa kecerdasan intelijensia pada keberhasilan seseorang itu tidak didominasi oleh IQ-nya, tapi justru emotional quotient di sini memberikan peranan yang penting. Menurut Robert Kikoper, meningkatkan kecerdasan dengan masuk ke dalam hati dan keluar dari pikiran. Membangun benteng untuk mencapai keterampilan emosional bisa dilakukan dengan yang pertama, paham pentingnya peran emosi dan pemahaman yang memungkinkan Anda merasakan perbedaan besar dalam bagaimana kita mengendalikan emosi. Kemudian mengekspresikan kenyataan bahwa tidak seorang pun memiliki perasaan yang sama tentang persoalan yang serupa. Jadi perbedaan ini tentunya nanti akan mengakibatkan terhadap perbedaan pengambilan keputusan. Mengekang emosi adalah tindakan yang tidak sehat yang dapat mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Jadi emosi tidak harus ditahan ya. Di sini jika emosi itu kita selalu tahan di dalam diri kita, tidak kita lepaskan, akan mempengaruhi fisiologis kita. Gitu. Kemudian mempertajam intuisi pemecahan masalah, mengetahui keterbatasan diri sendiri, memungkinkan orang lain menjadi diri sendiri, mengetahui diri sendiri dan menghargai potensi yang kita miliki, mengetahui pentingnya kasih sayang, perhatian, dan berbagi terhadap sesama. Ini cara mencapai keterampilan emosional. Nah, berikutnya spiritual quotient ya, atau SQ. Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang ilhami,
menyemangati dan mengikat diri seseorang kepada nilai kebenaran tanpa batas waktu. Menurut Viktor Frankl, seorang psikolog, pencarian manusia akan makin hidup merupakan motivasi utamanya dalam hidup. Jadi keinginan manusia untuk tetap hidup itu adalah merupakan motivasi kehidupan ya. Kemudian kearifan spiritual adalah sikap hidup arif dan bijak secara spiritual yang cenderung lebih bermakna dan bijak. Bisa menyikapi segala sesuatu secara lebih jernih dan benar sesuai hati nurani kita. Berikut yang dinyatakan seseorang mempunyai spiritual tinggi apabila yang pertama dia memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan, dan mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Memiliki prinsip dan visi yang kuat, itu yang dimaksud prinsip adalah kebenaran yang hakiki dan fundamental berlaku secara universal bagi seluruh umat. Kemudian prinsip merupakan pedoman berperilaku yang berupa nilai-nilai yang permanen dan mendasar. 3 prinsip utama yang seseorang memiliki spiritual tinggi adalah prinsip kebenaran, prinsip keadilan, dan prinsip kebaikan. Untuk visi yang kuat itu sendiri, visi adalah merupakan cara pandang bagaimana memandang suatu visi yang benar. Ada istilah no religion without moral, no moral without law. Oleh karena itu, sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu profesi haruslah yang beragam dalam arti yang beragama dalam arti beriman dan bertakwa. Bermoral dalam arti taat pada hukum. Yang keempat, gravity question ya, adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu penemuan baru dalam bidang ilmu, teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Menurut Guildford, deskripsi dari kreativitas itu yang pertama adalah kelancaran, yaitu kemampuan memproduksi banyak ide, kemudian keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan dalam pemecahan masalah, kemudian ada keaslian. Ya. Keaslian merupakan kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal seperti hasil pemikiran sendiri. Kemudian penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Yang kelima, perumusan kembali. Kemampuan ini mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Kreativitas terdiri dari 2 unsur, yaitu kefasihan, yaitu kemampuan menghasilkan sejumlah gagasan dan ide pemecahan masalah dengan lancar. Kemudian keluasan, ya, kemampuan untuk menemukan masalah yang berbeda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Kreativitas itu kadang terhambat. Di antara hambatan yang bisa mengurangi kreativitas adalah habit atau kebiasaan ya. Kalau kita mempunyai kebiasaan yang buruk, itu kreativitas kita akan berkurang ya. Misalnya mempunyai kebiasaan yang suka terlambat ya. Kemudian waktu ya, keterbatasan waktu juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Banyaknya permasalahan ataupun kebalikannya, dia tidak pernah punya masalah ya. Kemudian takut gagal, kebutuhan akan sebuah jabatan sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan, taunya hanya bersenang-senang dan mengkritik orang lain. Itu merupakan hambatan dalam mengembangkan kreativitas. Kemudian beberapa cara untuk mendapatkan gagasan yang kreatif, yaitu kuantitas dari gagasan
teknik brainstorming, sinektik, dan memfokuskan tujuan. Kemudian ada adversity question. Ini yang kelima ya. Adversity question adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan, menghadapi kesulitan, dan mampu mengatasi tantangan kehidupan. Menurut Paul G. Stoltz, merinci adversity question berdasarkan penelitiannya ada EQ tingkat waiters, yaitu orang-orang yang berhenti, dan EQ tingkat campers, orang yang berkemah, dan EQ tingkat climbers, orang yang mendaki. Menurut teori ini, kualifikasi nilai untuk EQ yaitu EQ rendah 0 sampai 50, EQ sedang 95 sampai 134, dan EQ tinggi 160 sampai 200. Untuk melakukan adversity question ini bisa dilakukan analisa SWOT ya, yang merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah tingkat keberhasilan pencapaian cita-cita atau karir ya. Di mana analisa SWOT itu terdiri dari akronim S, W, O, N, T. S atau strength atau kekuatan adalah sebuah potensi yang ada pada diri sendiri yang mendukung cita-cita atau karir. Kemudian ada weakness atau kelemahan adalah kekurangan yang ada pada diri sendiri untuk mendukung cita-cita. Kemudian ada opportunity, peluang adalah segala sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan cita-cita atau karir. Kemudian traits, segala sesuatu yang dapat menggagalkan rencana atau cita-cita atau karir yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan. Nah, di sini kita sedikit membahas skema pengambilan keputusan ya, yang berperan dalam keberhasilan dalam keprofesian ya, dalam melaksanakan aktivitas keprofesian kita ya. Ini skema ini merupakan kutipan dari kegiatan SQ ya, yang kita tahu bersama ada Bapak Ari Ginanjar ya, yang biasanya menyampaikan SQ, di mana ketika masalah timbul ya, terdapat kebebasan kita memilih keputusan itu berdasarkan apa? Apakah keputusan berdasarkan persepsi, keputusan berdasarkan emosional, atau keputusan berdasarkan spiritual. Jadi sebagai pelaksana suatu profesi dengan tingkat kecerdasan kreativitas yang tinggi adalah mereka yang kreatif, mampu mencari dan menciptakan terobosan dalam membatasi berbagai kendala atau masalah yang muncul dalam lembaga profesi yang digeluti. Jadi kecerdasan itu bisa bersinergis untuk menghasilkan suatu keputusan ketika menghadapi suatu permasalahan. Ini tambahan ya untuk hambatan menjadi kreatif tadi, kebiasaan waktu sudah ya. Kemudian dibanjiri masalah, bahkan tidak ada masalah pun kadang menjadikan terhambatnya kreativitas. Kemudian persepsi takut gagal ya. Kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan,
takut bersenang-senang atau mendapat kritik dari orang lain. Ini jika dikembangkan akan menghambat kreativitas ya. Kemudian beberapa cara untuk mendapatkan gagasan yang kreatif yaitu kita harus menguasai kuantitas dari gagasan, kemudian melakukan teknik brainstorming, sinektik, dan memfokuskan tujuan. Nah, untuk kecerdasan pada kesehatan itu sendiri membutuhkan berbagai hal ya, di antara teori-teori yang berhubungan dengan kecerdasan pada kesehatan itu adalah kognitif atau cipta ya, afektif atau rasa, psikomotor atau karsa. Kemudian yang dari kelompok lain ada knowledge, attitude, dan practice. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan knowledge sendiri ya? Knowledge itu dibagi menjadi 6 tingkatan ya, ada mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan evaluasi. Sebagai penjelasan, seseorang yang pengetahuannya itu pada grade tahu dalam bidang kesehatan, hal ini bisa dilihat pada pasien yang sedang hamil dan tahu pentingnya periksa kehamilan. Berarti dia tahu ya tingkat kecerdasan yang terendah. Kemudian memahami bahaya kalau tidak diperiksa atau risiko tinggi kehamilan. Aplikasi tahu betul tentang risiko kehamilan, sebaiknya melahirkan ke tenaga kesehatan. Kemudian susah dapat menjelaskan dalam bentuk bahkan atau flowchart hubungan tentang bahaya dari kehamilan. Dapat membuat kesimpulan dengan melihat tanda-tanda yang ada, dapat melakukan justifikasi dan penilaian. Nah, untuk attitude atau sikap, itu yang pertama menerima, dapat diukur dari kehadiran si ibu untuk mendengar penyuluhan ANC. Kemudian menanggapi, terjadi interaksi pada penyuluhan tersebut, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Menghargai, mendiskusikan dengan suaminya atau mengajak tetangganya untuk mengikuti penyuluhan. Kemudian bertanggung jawab, berani mengambil risiko walaupun ada yang mencemoohnya. Kemudian untuk praktis, dikelompokkan menjadi praktek terpimpin, yaitu contoh di bidang kesehatan, pergi memeriksakan kehamilannya. Tapi harus diingatkan terlebih dahulu ya. Kemudian ada praktek mekanisme. Sudah sadar betul akan pentingnya pemeriksaan kehamilan walaupun tidak diingatkan. Kemudian adoption sudah berkembang, tidak hanya datang sebagai rutinitas, misalnya sudah dapat memilih gizi yang baik untuk janin. Nah, pada saat kita melakukan edukasi kepada masyarakat atau penyuluhan, ketiga aspek itu harus disinkronisasi ya. Di sini kalau di gambarnya kan ada 3 aspek, yaitu perilaku, lingkungan, dan kesehatan. Itu harus bisa diinterpretasikan dengan baik. Untuk analisis masalah kesehatan dan perilaku sendiri, yang pertama ada mengenal masalah kesehatan. Tentukan masalah kesehatan yang ada. Bila ada lebih dari satu masalah, tetapkan satu yang prioritas. Mengenal penyebab masalah. Penyebab masalah di sini bukan perilaku. Misalnya malaria disebabkan oleh plasmodium yang masuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles. Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat besi, DBD oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini butuh validasi dari orang lain. Analisis masalah kesehatan dan perilaku berikutnya adalah mengenal sifat masalah.
Ini dikelompokkan menjadi beberapa ya. Di antaranya adalah A, berat masalahnya. Berapa banyak yang terkena masalah tersebut, bagaimana akibat yang ditimbulkan, berat, ringan, cacat, atau mati. Kemudian yang B, untuk sifat dari masalah tadi, luasnya masalah, apakah meluas di seluruh daerah, kelompok, atau penduduk tertentu. Kemudian C, bermusimkan pada waktu tertentu, dan sepanjang tahun itu berbeda. Mengenal epidemiologi masalah, yang keempat ya untuk analisis kesehatan. Yang pertama pengembangan dan terjadi meluasnya masalah. Banyak air, tergenang lingkungan banyak nyamuk. Analisis masalah kesehatan dan perilaku itu dikenal ada tiga kelompok ya, tiga langkah. Yang pertama adalah identifikasi perilaku ideal, kemudian yang kedua penelitian sederhana, yang keempat memilih target behavior. Ya. Untuk penelitian yang sederhana, berapa yang dihasilkan pria ideal dose laki-laki dan perempuan, berapa banyak yang di non-dose. Ya. Sedangkan untuk behavior, semua perilaku harus digambarkan secara jelas, sederhana, dan spesifik. Misalnya DBD, nyamuk berkembang biak di air bersih dan tidak kontak dengan tanah, kolam dengan ikan asin. Jadi sebetulnya peluangnya untuk menularkan relatif kecil dari kucing tadi. Teori perubahan perilaku ya, teori stimulus organisme reaksi, dan teori Festinger cognitive dissonance teori, ketidakseimbangan. Masing-masing adalah untuk teori SOS, asumsi bahwa perubahan perilaku tergantung kepada rangsangan atau stimulus. Menurut Festinger, terjadi dua elemen kognisi yang bertentangan antara pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Terjadi ketidakseimbangan konflik dalam diri. Jika stimulus ditolak, maka tidak terjadi perubahan perilaku. Demikian juga sebaliknya. Kualitas dari promotor, kesehatan, kredibilitas, gaya bahasa, media yang digunakan sangat menentukan perubahan perilaku. Nah, untuk Festinger, terdapat dua elemen kondisi yang bertentangan antara pengetahuan, pendapatan, atau keyakinan. Terjadi ketidakseimbangan, konflik dalam diri. Orang tersebut berusaha mencari keseimbangan, terjadilah perubahan perilaku. Seorang ibu bekerja di kantor untuk membantu ekonomi keluarga. Sisi lain, anaknya di rumah butuh perhatian. Hal ini, sang ibu akan berusaha menyeimbangkan diri dan sifat yang dimiliki oleh dan sikap yang dipilih, dan terakhir ada perubahan perilaku. Menurut teori Kurt Lewin, keseimbangan antara kekuatan pendorong dengan kekuatan penahan. Perubahan perilaku akan terjadi bila kedua kekuatan tersebut tidak seimbang. Misalnya seseorang yang belum masuk KB. Kekuatan akan pentingnya KB mendorong dengan pendapat bahwa banyak anak, banyak rezeki. Teori komunikasi ada persuasi, knowledge, attitude, dan praktis. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.